Video ini saya persembahkan untuk negeri yang sedang berjuang untuk sebuah bangsa yang besar, Indonesia. Pada dasarnya, kita semua sepakat bahwa masyarakat Indonesia identik dengan keramah tamahan dan sikap gotong royongnya. Tetapi, apakah sikap itu bisa tetap kita bangun di saat seperti ini? Yang kita bangun itu sikap ramah tamah dan gotong royongnya, bukan stigma buruk yang membuat kita menjadi semakin terpecah. Walaupun pandemi ini membuat kita pulang, bahkan membuat separuh senyum menghilang, membuat kita harus merelakan, tapi percayalah, kita semua mampu berjuang dan mampu memperbaiki apa yang telah terjadi untuk Indonesia yang lebih baik. Selain banjir yang juga jadi sorotan, saudara takut akan menularkan virus corona, sejumlah warga menolak adanya pemakaman jenazah diduga corona di... Nggak jadi, alhamdulillah nggak jadi dimakamkan di Suwakul. Satu kata yang bisa menggambarkan kejadian ini yaitu miris. Di saat yang satu berjuang sekuat tenaga membantu yang lain melawan corona, yang satunya lagi justru membangun stigma, bahkan kepada yang rela berdiri di garis terdepan, dan kepada mereka yang merasakan sakit dan kesedihan akibat virus ini. Perubahan keadaan akibat pandemi ini menyebabkan rawan terjadinya konflik di tengah masyarakat. Kurangnya informasi terkait penyebaran virus COVID-19 menyebabkan adanya kesalahpahaman dan begitu juga dapat memicu konflik yang nyata. Konflik dapat terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Kesalahpahaman yang banyak terjadi adalah karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait protokol penguburan jenazah COVID-19. Banyak masyarakat yang pada akhirnya terprovokasi. Mereka takut, mereka merasa bahwa jenazah COVID-19 tersebut masih mampu menularkan virus terhadap mereka. Padahal, protokol penguburan jenazah COVID-19 tersebut telah disesuaikan dengan protokol keamanan, kesehatan, dan juga dengan protokol Majelis Ulama Indonesia. Kesalahpahaman ini dapat menimbulkan konflik antara beberapa pihak, antara pemerintah dengan masyarakat, antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan keluarga jenazah COVID-19 yang ditolak tersebut. Jika tidak segera diatasi, maka konflik dapat terus muncul dan berkembang. Konflik mengenai penolakan jenazah COVID-19 ini menyebabkan dampak yang tidak main-main. Dampaknya bisa berupa kerugian secara material, kerugian secara fisik, hingga perpecahan antara pihak yang berkonflik. Perihal masalah tersebut, sosialisasi dan edukasi menjadi kunci penyelesaian masalah, bahwa jenazah COVID-19 telah ditangani sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan. Jadi, masyarakat harusnya tidak perlu takut dan khawatir, sebab mereka sudah tidak lagi menularkan virus, dan mereka juga pantas untuk dihormati. Perlu diingat pula bahwa masih ada keluarga yang sedang merasakan kehilangan orang-orang tercinta akibat pandemi ini. Dalam upaya penyelesaian konflik, dibutuhkan peranan banyak pihak. Oleh sebab itu, dalam masa pandemi seperti ini, dibutuhkan seluruh elemen masyarakat untuk selalu memberikan pengertian, tidak menolak penguburan jenazah COVID-19, dan saling menguatkan dalam menghadapi masa pandemi ini. Kita harus yakin, kita mampu hadapi pandemi ini bersama, dari tempat yang berbeda-beda, dengan solidaritas. Karena menolak bukan solusi.